Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Istidiansyah, mahasiswa Prodi Administrasi Pendidikan S2 kelas kerjasama UPI dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta. Menyimak mengenai studi yang menyebutkan bahwa nasib lulusan sekolah unggulan itu tidak jauh berbeda dengan sekolah biasa, itu hanya pada kepuasan hidup yang lebih tinggi terhadap lulusan sekolah unggulan. Saya melihat dari kasus tersebut bahwa dari sisi kapasitas organisasi sekolah mungkin tidak terlalu banyak perbedaan antara sekolah unggulan dan bukan unggulan gitu. Nah, banyak sekolah yang bukan unggulan juga memiliki potensi untuk lebih berkembang menjadi sekolah-sekolah yang unggul dengan dukungan-dukungan yang tepat. Nah, tentunya di sini kapasitas organisasi mengacu pada kemampuan sekolah untuk bisa mencapai tujuan-tujuan pendidikan yang sudah ditetapkan gitu. Ini mencakup berbagai aspek dimulai dari bagaimana kualitas pendidiknya, tenaga kependidikannya, sarana prasarananya, dan kurikulumnya sehingga sekolah harus mampu beradaptasi terhadap perubahan-perubahan. Kalau dilihat dari perspektif bahwa sekolah unggulan itu memiliki proporsi yang lebih besar dengan capaian siswa pada bidang matematika atau membacanya itu lebih tinggi, ada kemungkinan di sekolah yang bukan unggulan juga kurikulumnya itu mereka sudah bisa berlaku secara fleksibel untuk bisa mengakomodasi kebutuhan siswa yang beragam. Lalu yang kedua terkait dengan apa pendapat saya jika kasus tersebut dilihat dari sistem natural dan rasional. Nah, jika mengacu pada sistem natural gitu ya, dalam organisasi sekolah ini mengacu pada aspek-aspek yang informal seperti contohnya budaya sekolah gitu ya, lalu jaringan sosial sekolah gitu ya, nilai-nilai norma yang diterapkan di sekolah tersebut, politik sekolah, dan juga mungkin terkait dengan reaksi emosional atau motivasi ataupun kepuasan kerja yang dialami oleh guru, siswa, dan juga staf sekolah. Sedangkan jika mengacu organisasi itu pada sistem rasional, ini meliputi pada struktur organisasinya seperti pembagian tugasnya yang jelas, kebijakan sekolahnya, aturan, prosedur, dan pedoman yang ada di sekolah tersebut, juga perencanaannya yang bisa mengakomodir perencanaan jangka pendek dan jangka panjang yang lebih rinci gitu ya, dan juga proses evaluasi yang dilaksanakan di sekolah tersebut. Nah, tentunya dengan sistem natural dan juga sistem rasional ini bisa saling berinteraksi dan juga mempengaruhi satu sama lain dalam organisasi sekolah. Lalu yang ketiga terkait apa pendapat saya mengenai yang menjadi tujuan sekolah, bagaimana kekuasaan dan pengendalian dalam organisasi sekolah seharusnya dalam memecahkan kasus yang seperti tadi itu. Biasanya cara sekolah itu dalam mengelola kekuasaan dan pengendalian sangat penting gitu untuk mencapai tujuan pendidikan. Baik sekolah unggulan maupun sekolah bukan unggulan pastinya memiliki karakteristik yang berbeda gitu ya. Penting bagi setiap sekolah untuk menemukan model pengelolaan yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing sekolah. Misalkan jika sekolah itu teridentifikasi harus mengembangkan aspek kognitif yang lebih misalkan, atau afektifnya yang lebih, atau psikomotornya, atau juga pengembangan potensi individunya gitu, itu harus terakomodir dengan baik. Dan juga kekuasaan dan pengendalian dalam organisasi sekolah itu merujuk bagaimana cara keputusan yang dibuat ataupun sumber daya yang dialokasikan ataupun perilaku dari stakeholder sekolah dalam mendukung kualitas di sekolah tersebut gitu ya. Lalu pertanyaan yang keempat terkait dengan penyakit organisasi dalam konteks sekolah, ini baik sekolah unggulan maupun bukan unggulan, keduanya rentan terhadap berbagai jenis penyakit organisasi. Nah, ini sebagaimana yang kita tahu bahwa penyakit organisasi yang umum terjadi seperti adanya birokrasi yang berlebihan di sekolah, misalkan tumpang tindihnya tugas, prosedur-prosedur yang tidak perlu, atau lambatnya pengambilan keputusan, ataupun adanya kurangnya komunikasi efektif, kurang partisipasi dari seluruh warga sekolah, ataupun gaya kepemimpinan yang lemah, kurangnya inovasi, itu menjadi penyakit-penyakit yang muncul di dalam organisasi sekolah. Pertanyaan selanjutnya yang kelima, yaitu bagaimana upaya yang harus dilakukan pihak sekolah supaya sekolah menjadi organisasi yang efektif di masa yang akan datang. Nah, menurut saya di sini ada beberapa trik atau tips yang harus dilakukan untuk organisasi lebih efektif.
yaitu dengan komitmen dari semua pihak untuk terus belajar, untuk terus adaptif dengan fokus pada hal-hal yang pembelajaran yang berpusat kepada siswa, misalnya pemanfaatan teknologi, pengembangan profesi guru, kolaborasi dengan stakeholder misalkan, atau sekolah lebih memiliki tujuan yang jelas supaya lembaga menjadi lebih berkualitas dan juga relevan. Mungkin itu saja, terima kasih.